Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Helena Lenia Jawan, mahasiswa dari program studi farmasi Politeknik Kesehatan Negeri Kupang. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan mengenai 4 topik dalam praktikum pemasaran. Topik yang pertama, saya akan membahas mengenai strategi pemasaran dan tujuan dari perusahaan. Pada topik yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran umum dan strategi pemasaran menyeluruh. Pada topik ketiga, saya akan membahas tentang strategi penetrasi pemasaran. Pada topik yang terakhir, topik yang keempat, saya membahas tentang strategi penetapan harga. Baik, yang pertama, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini menurut para ahli, saya ambil salah satu para ahli yaitu para ahli Kotler. Dia mengemukakan bahwa strategi pemasaran ini merupakan suatu serangkaian strategi atau pandangan dan pola pikir atau mindset kita dalam pemasaran yang akan dipergunakan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan marketing. Kemudian, strategi pemasaran ini juga memiliki peranan yang sangat penting dalam pemasaran, yaitu pada sebuah perusahaan yang memiliki fungsi sebagai penentu apabila nilai ekonomi atas perusahaan tersebut, baik yang berupa produk ataupun jasa. Dalam strategi pemasaran, kita ketahui bahwa ada 3 faktor penentu dalam hal tersebut. Faktor penentunya itu yang pertama, ada faktor produksi, yang kedua, ada faktor pemasaran, dan yang ketiga, ada faktor konsumsi. Kemudian, kita melihat juga fungsi dari pemasaran strategi. Jadi strategi pemasaran itu memiliki fungsi yang pertama untuk menambah motivasi guna mencapai target masa depan. Jadi motivasi itu untuk membuat orang-orang yang duduk di lingkaran manajemen atau sebuah perusahaan itu memberikan mereka motivasi agar mereka itu semakin bersemangat untuk mencapai target apa yang dilakukan perusahaan itu. Kemudian yang kedua, fungsi strategi pemasaran itu meningkatkan efektivitas dalam kegiatan pemasaran. Itu fungsi yang kedua, jadi meningkatkan efektivitas dalam mengkoordinasi para karyawan untuk meningkatkan efektivitasnya dalam pemasaran. Kemudian ada fungsi yang ketiga, yaitu merumuskan dan membuat apa tujuan dari perusahaan itu. Kemudian yang terakhir, fungsi dari strategi pemasaran memberikan pengawasan pada aktivitas pemasaran. Kemudian kita melihat berikut ada konsep dalam strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini ada 5 konsep, yaitu konsep pertama, konsep klasifikasi pasar, konsep kedua, market positioning, kemudian strategi yang ketiga ada market entry strategi, kemudian ada konsep yang keempat yaitu strategi pada marketing mix, kemudian konsep yang terakhir itu ada waktu yang tepat. Kemudian yang terakhir itu kita melihat mengenai tujuan perusahaan. Yang pertama tadi kita sudah membahas tentang strategi pemasaran. Yang terakhir ini kita membahas juga dengan tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan itu berarti tujuan yang memaksimalkan kekayaan atau nilai perusahaan bagi para pemegang saham. Oke, jadi untuk topik pertama ini
Saya sudah selesai membahasnya mengenai strategi dan tujuan dari perusahaan. Sekarang kita lanjut untuk topik yang kedua. Saya akan membahas tentang strategi pemasaran umum dan strategi pemasaran menyeluruh. Oke, baik teman-teman. Jadi kita melihat strategi umum pemasaran dan strategi pemasaran menyeluruh. Itu merupakan setiap pemasaran dalam memasarkan produk yang dihasilkan dalam menjalankan strategi pemasaran sehingga dapat mencapai sasaran yang diharapkan. Itu merupakan strategi umum. Jadi saya mengambil kesimpulan secara umumnya itu seperti itu. Jadi strategi umum pemasaran dan menyeluruh dan strategi pemasaran menyeluruh itu untuk setiap perusahaan dalam memasarkan produknya yang dihasilkan dengan menjalankan strategi pemasaran sehingga dapat mencapai sasaran yang diharapkan. Kemudian yang berikut untuk kita mengetahui mengenai strategi umum pemasaran. Oke, jadi dalam hubungan strategi pemasaran secara umum ini dapat dibedakan menjadi 3 jenis strategi, yaitu yang pertama strategi pemasaran yang tidak membeda-bedakan pasar, undifferentiated marketing. Kemudian yang kedua strategi yang membeda-bedakan pasar, differentiated marketing. Kemudian yang ketiga strategi pemasaran menyeluruh. Jadi strategi pemasaran menyeluruh ini tercermin dalam rencana strategi pemasaran perusahaan. Itu disusun. Rencana strategi pemasaran ini menyeluruh ini merupakan rencana pemasaran jangka panjang yang sifatnya menyeluruh dan strategis. Oke, baik. Topik kedua ini saya telah membahasnya. Kemudian yang berikut kita lanjut topik 3. Topik 3 ini kita membahas tentang strategi penetrasi pasar. Jadi strategi penetrasi pasar ini merupakan pemasaran pasar, yaitu suatu strategi di mana yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan penjualan atas produk dalam pasar yang telah tersedia melalui usaha pemasaran yang lebih agresif. Kemudian kita melihat strategi pemasaran menyeluruh ini dibagi menjadi 3 bentuk. Bentuk yang pertama itu kita membahas mengenai perusahaan dapat mencoba untuk merangsang konsumen agar mereka meningkatkan pembelian. Jadi bagaimana perusahaan itu dengan segala macam cara untuk dapat mencoba atau memberikan rangsangan sehingga konsumen itu tertarik agar mereka itu membeli produk si perusahaan ini. Jadi saya mengambil salah satu contoh seperti sekarang di kampus kami ada bekerja sama dengan pemerintahan provinsi, itu Bapak Gubernur, untuk produk minuman jus kelor. Jadi jus kelor ini diproduksi sendiri oleh mahasiswa farmasi. Jadi mahasiswa farmasi ini, kampus farmasi ini ibaratkan seperti sebuah perusahaan di mana pekerjanya itu anak-anak mahasiswa. Jadi bagaimana anak-anak mahasiswa itu membuat sediaan atau produk sebagaimana mestinya itu dengan cara dan upaya mereka masing-masing sehingga dapat memberikan ketertarikan produknya itu atau merangsang
konsumen-konsumen, salah satunya pemerintahan provinsi Bapak Gubernur untuk membeli produk dari farmasi, yaitu produk jus kelor. Seperti itu contohnya. Kemudian yang kedua itu bentuk yang kedua itu perusahaan dapat meningkatkan usaha dengan memilih atau mempengaruhi konsumen dalam jaringan. Kemudian bentuk yang ketiga itu perusahaan dapat meningkatkan usahanya dengan memilih yang bukan pemakai atau calon konsumen yang berbeda dalam lingkungan pasarnya. Baik, yang terakhir ini, topik yang keempat ini kita membahas mengenai strategi penetapan harga. Baik, jadi strategi penetapan harga ini yaitu organisasi manajemen memutuskan siapa dalam organisasi yang harus menetapkan harga. Jadi penetapan harga ini harus ada organisasi atau manajemen. Dia harus memutuskan di dalam perusahaan itu sebagai penetapan harganya. Kemudian setiap perusahaan menangani masalah penetapan harga menurut caranya masing-masing. Jadi untuk penetapan harga ini setiap perusahaan dengan caranya masing-masing untuk mengatasinya. Kemudian yang terakhir ini kita melihat bagaimana tujuan kenapa harus penetapan harga. Tujuannya itu apa? Jadi tujuan yang pertama itu berorientasi pada laba. Setiap usaha selalu menilai penetapan harga yang bertujuan untuk menghasilkan laba paling banyak. Jadi seperti itu tujuan dari strategi penetapan harga. Oke, baik teman-teman. Sekian penjelasan saya mengenai keempat topik praktikum pemasaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas kesalahan. Baik teman-teman, terima kasih.